warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sonia dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai materi kita, yaitu tentang organisasi internasional. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Politik Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Alfiandra MSI dan Bapak Edwin Nurdiansa SPD MPD. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai organisasi internasional, di sini saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang organisasi internasional? Ya, benar sekali bahwasannya organisasi internasional adalah organisasi yang dilakukan antar negara, yang dimana pemerintahannya itu dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Selanjutnya adalah tujuan organisasi internasional. Apakah tujuan dari organisasi internasional ini? Ya, benar sekali bahwasanya tujuan organisasi internasional adalah untuk mewujudkan dan mengelola perdamaian keamanan di dunia dengan berbagai upaya yang dilakukan. Selain itu, tujuan organisasi internasional juga untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang khususnya mengikuti organisasi internasional tersebut. Baiklah, di sini saya akan membahas 6 dari macam-macam organisasi internasional. Yang pertama itu PBB, yang kedua ASEAN, yang ketiga Uni Eropa, yang keempat Konferensi Asia Afrika, yang kelima Asia Pacific Economic Cooperation, yang keenam adalah Organization of Petroleum Exporting Country. Yang pertama, tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta menghubungkan hubungan antar negara untuk menjalin persaudaraan bangsa. Yang kedua ada ASEAN. ASEAN ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menghargai, mengelola keamanan perdamaian di dunia dengan cara menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, tujuan dari Uni Eropa yaitu kebijakannya untuk mengambil keputusan secara otonom, harmonisasi, dan koheren. Yang keempat ada Konferensi Asia Afrika yang dilakukan oleh kepala negara dari Asia dan Afrika yang melakukan hubungan politik internasional dengan melalui organisasi internasional ini. Yang kelima ada Asia Pacific Economic Cooperation yang bertujuan untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka. Yang keenam ada Organization of Petroleum Exporting Country yang berfungsi atau yang bertujuan untuk mengatur perusahaan minyak antar pemerintah negara dengan konsumen. Baik, setelah kita membahas mengenai apa itu organisasi internasional, tujuannya, macam-macamnya, sekarang kita akan memasuki materi mengenai fungsi organisasi internasional. Apakah kalian sudah tahu apakah itu fungsi dari organisasi internasional? Ya, benar sekali. Bahwasannya, fungsi dari organisasi internasional adalah untuk melakukan kerjasama antar negara yang memiliki pandangan yang sama baik di bidang ekonomi, politik, seni, sosial, maupun olahraga.
sini saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana menurut pandangan kalian apabila negara kita, negara Indonesia, tidak banyak memiliki atau mengikuti organisasi internasional? Ya, benar sekali. Bahwasannya organisasi internasional ini sangat penting antar negara. Karena pada dasarnya, jika negara kita, negara Indonesia, tidak mengikuti organisasi internasional, maka negara Indonesia tidak dikenal dengan negara lain. Ada beberapa kesulitan dan maju dalam kehidupan internasional. Kemudian kita tahu bahwasannya suatu negara yang maju adalah negara yang banyak mengikuti organisasi internasional. Apabila negara Indonesia tidak mengikuti organisasi internasional, maka akan tertinggal dan terkucilkan antar negara, dan pada dasarnya suatu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa meminta bantuan orang lain atau negara lain. Jadi, jika suatu negara kita tidak banyak mengikuti organisasi internasional, maka akan berdampak kurang eksistensinya negara kita, sehingga kita sulit untuk memenuhi kebutuhan negara kita tanpa meminta bantuan dari negara lain. Baik, mungkin itu saja materi kita hari ini mengenai organisasi internasional. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Semangat dalam belajar. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmu dari dosen pengampu politik internasional, yaitu Bapak Dr. Andes Alfiandra MSI dan Bapak Edwin Nurdiansa SPD MPD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.